Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita awali dengan Bismillah bersama-sama jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Tadi anak gadis itu mengatakan kepada ibunya, fa in kana Umar la yarana wa in rabba Umar yarana. Kalaulah Umar tidak melihat, tapi Rabbnya Umar melihat. Maka di sini Umar bin Khattab tersentuh hatinya melihat bagaimana kejujuran seorang gadis ini. Kita tahu ceritanya bagaimana gadis ini nantinya dinikahkan dengan putranya Umar, dan dari keturunannya lahirlah yang menjadi khalifah yang kelima yang terkenal dengan nama Umar bin Abdul Aziz. Begitu pun anaknya Umar pada waktu itu menguji salah seorang pengembala. Abdullah bin Umar pada waktu datang bersama para seorang pengembala yang kambingnya banyak jemaah sekalian. Di sana Abdullah bin Umar mengatakan kepada pengembala kambing itu, "Nah, saya beli kambing ini." "Tidak Tuhan, ini bukan punya saya." "Tidak apa-apa, nak. Tuhan kamu tidak tahu. Sampaikan saja kepada Tuhanmu, kalaulah kambing ini nanti dimakan serigala, kau akan mendapatkan uang ini untuknya." Lalu jemaah, anak itu pun pengembala itu pun menyampaikan kepada Abdullah bin Umar, "Tidak Tuhan, nanti Tuhan saya tahu. Tenang saja, kambing ini banyak. Tuhan tidak akan bisa ataupun memeriksa, menghitung kambing ini jumlahnya berapa. Tinggal kamu sampaikan saja kepada Tuhanmu, dimakan serigala saja." Lalu apa jawabannya jemaah? Jawabannya pengembala itu mengatakan, "Fa aina Allah, fa aina Allah." Lalu Allah di mana? Jadi jemaah sekalian, lihat bagaimana ketika seseorang merasa bahwa Allah mengawasinya, Allah bersamanya. Kita sering dengar di dalam ayat Al-Quran, "La takhafu wa la tahzanu innallaha ma'ana." Sehingga Allah bersama. Jangan sedih dan jangan takut, sehingga Allah bersama kita. Di lain kesempatan, ketika waktu itu ikut dakwah di Bogor bersama salah seorang syekh yang menjadi murid dari Imam Masjidil Haram, namanya Syekh Al-Quri. Beliau murid langsung dari Imam Masjidil Haram, Syekh Humaid. Beliau pada waktu itu menyampaikan kepada kami di Masjid Nabawi, sekalian, di Masjid Nabawi, bayangkan oleh kita dengan jumlah jamaah yang sangat banyak di sana. Di rakaat terakhir dari sujud menuju ke duduk di antara dua sujud, lalu imamnya berdiri, jamaah sekalian. Imamnya berdiri dan ketika berdiri itu langsung menyampaikan kepada makmumnya semuanya, batalkan salatnya. Bayangkan oleh kita mengimami di masjid sebesar Masjid Nabawi yang jamaahnya sangat banyak di rakaat terakhir, lalu menyampaikan batalkan salatnya. Karena kalau bahasa kita mungkin sekarang ada imam itu batal karena kalau kita tahu sekarang bawaannya apa di rakaat terakhir ya sekalian,
imamnya mengambil wudhu kembali dan memulai sholat kembali dari awal. Bayangkan oleh kita, saya bertanya, apakah itu mengurangi kemuliaan imam tersebut? Membatalkan sholatnya? Apakah mengurangi kemuliaannya? Tidak pernah sekalian jawabannya. Karena imam ini lebih takut pada pandangan orang dibandingkan dengan pandangan manusia. Dari ketiga hal ini kita lihat, ini masuknya adab atau akhlak. Adab itu jamaah sekalian adalah tingkah laku atau perangai yang baik yang dihasilkan dari proses pelatihan dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Sedangkan akhlak, jamaah sekalian, kita tahu akhlak itu berasal dari dasar hal yang artinya ciptaan. Di ayat pertama kepada Nabi kita SAW, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu kita yang jadi hamba-hambanya Allah, Abdullah, ini disebut makhluk. Yang menciptakan kita disebut Khaliq. Kata dasar akhlak ini sangat erat kaitannya dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhlak diartikan dengan tingkah laku atau perangai yang baik yang dihasilkan karena ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak ini lahir karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan adab itu bisa dilahirkan dari proses pelatihan yang dilakukan, keseharian yang dilakukan. Mungkin kita ini ada yang mendengar sopan santun, tata krama. Dan kalau kita mencermati dari ketiga tadi, kisah tadi, baik itu anak gadis yang jujur terhadap Allah, lalu pengembala kambing tadi pun yang jujur karena ada Allah, berada ya Allah di dalam hatinya, Allah ada di dalam hatinya. Lalu yang ketiga, imam di Nabawi yang membatalkan sholatnya karena tak batal dan lebih takut dengan pandangan Allah dibandingkan dengan pandangan manusia, dan kemuliaan kepada imam itu tidak berkurang sedikitpun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun sekalipun ada jamaah yang mencela atau mencaci, kenapa harus dibatalkan dengan alasan bagaimanapun, tapi tidak akan mengurangi kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga hal ini kita klasifikasikan ataupun golongkan ke dalam akhlak yang sekalian, karena lahirnya sikap kami karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan syariat Allah, lalu melakukan syariat Allah, taat kepada Allah, lahirlah di dalam dirinya sifat-sifat terpuji, perangai yang baik yang kita kenal dengan kumpulan-kumpulan sifat itu dengan apa? Akhlak. Lalu bagaimana dengan adab jemaah sekalian? Sederhananya seperti semisal di negara Australia ataupun di negara Jepang, orangnya khawatir dan takut anaknya bukan karena mendapatkan nilai matematika ataupun nilai bahasa Inggrisnya ataupun yang lain-lainnya jelek, tapi khawatir anaknya tidak bisa mengantri. Dilatih anaknya terus-menerus, ya udah, kamu harus bisa ngantri, baik. Jadi ibu bisa lebih khawatir anaknya tidak bisa mengantri dibandingkan dengan nilai-nilainya
mendapatkan nilai yang jelek. Terus dilatih terus menerus hingga terlahirlah Adam. Ketika ada yang pendahulu datang, maka dia yang pertama. Kalau ketika kita datang terakhir, maka kita mendapatkan hasil terakhir. Maka jemaah sekalian, di dalam ilmu pun ada adabnya yang harus kita kaji bersama. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah kalian kita untuk mempelajari bersama, dan mudah-mudahan itu menjadi pengingat bagi anak yang di sini dan kita semua sekalian tentang adab dan akhlak ini. Jamaah sekalian, ini begitu penting bagi kita semuanya, karena di antara keutamaan orang yang melakukan ataupun merasakan adab di dalam kehidupannya, maka dia akan mendapatkan keutamaan di sisi Allah. Ada 3 keutamaan di banyak keutamaan yang lain yang bisa didapatkan jemaah sekalian. Yang pertama itu kita dapati di akhir ayat Al-Baqarah ayat 282, kita arif semuanya. Di sana ada pengingat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita jemaah sekalian. Ada yang tahu ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Masyaallah. Coba yang jemaah sekalian. Wattaqullah. Kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yu'allimukumullah, maka Allah yang akan mengajar kita, mempermudah kita untuk mendapati dan meresapi ilmu ke dalam sanubari kita, ke dalam diri kita. Jelas. Kalau hari ini kita berbuat baik, bukan karena kita ingin dibalas kebaikan oleh orang yang kita berikan kebaikan. Jadi jamaah sekalian, kalau kita hari ini berbuat baik, bukan juga ingin agar Allah membalas kebaikan kita kepada kita. Tapi kata para ulama, kalau kita berbuat baik hari ini, agar Allah ridho kepada kita jamaah sekalian. Kalau hari ini ada orang ketika kita berbuat baik kepadanya, lalu dia berbuat buruk kepada kita, maka jemaah sekalian, tetaplah kita berbuat baik kepadanya, bukan karena agar dia baik kepada kita, bukan jemaah sekalian, tapi agar Allah ridho kepada kita. Hari ini kita menuntut ilmu, ada yang bekerja tetap membaca buku, ada yang hari ini bekerja lalu tetap kuliah untuk mencari ilmu, mendapati keutamaan ilmu. Untuk apa jamaah sekalian? Kalau hanya untuk mendapatkan pengakuan, mendapatkan gelar sarjana yang diidam-idamkan oleh banyak orang, mendapatkan pekerjaan, lalu nanti mendapatkan penghasilan yang banyak dari apa yang telah diusahakannya, maka sungguh merugi orang yang melakukan itu, karena urusan-urusan ilmunya digunakan hanya untuk tujuan dunia. Maka jemaah sekalian, wattaqullah, jadikan setiap aktivitas kita untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbuat baik, jangan berharap orang itu berbuat baik kepada kita, membalas kebaikan kita, atau bahkan kita berbuat baik semisal kita bersedekah, kita ingin agar Allah membalas sedekah kita dengan uang lagi. Saya memberikan sedekah sekian, wah kayaknya Allah nanti ngasih nih seperti di Al-Quran 17 kali lipat kalikan 700, seperti hitung-hitungan sama Allah. Bukan jemaah sekalian, tapi kita melakukan kebaikan karena agar Allah ridho
hidayah-hidayah yang menjadikan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun saja jemaah sekalian, sejahat-sejahatnya manusia seperti Fir'aun diberikan oleh Allah hidayah langsung dua Nabi Musa. Bahkan kalau kita tahu bagaimana Fir'aun membunuh seorang bayi, ketika itu karena diberitahu oleh ahli sihir pada waktu itu, jika nanti akan gantikan seorang laki yang dilahirkan akan menggantikan kekuasaannya, maka bayangkan oleh kita buruknya Fir'aun bahkan disebut sejahat-jahatnya manusia. Kenapa? Bayangkan oleh kita, wa idza jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adabi yudabbihuna abna'ahum. Bayangkan jemaah sekalian, kalau Fir'aun pada waktu itu karena ketakutannya, kekuasaannya, kekayaannya, harta yang telah Allah berikan kepadanya digantikan oleh yang lainnya, maka sampai-sampai Fir'aun menyembelih bayi yang baru lahir. Jemaah sekalian, kalau dia perempuan silakan, tidak masalah. Kalau dia laki-laki ada bayi yang bersiap-siap lalu menyembelih. Jemaah sekalian, dan menyembelihnya juga lebih mudah menggunakan kata tasydid, artinya hewan saja kita sembelih harus dengan pisau yang tajam, dengan artinya kita memberikan kasih sayang, sekalipun itu kita mau sembelih hewan gitu. Ini anak itu sejahat dari Fir'aun, tapi Allah kasih daya kita dan sejahat Fir'aun, tapi alhamdulillah Allah masih berikan karunia hidayah kepada kita. Jadi jamaah sekalian, terkadang ilmu itu bisa menjadi ujian bagi kita. Hadirnya ilmu kepada kita menjadikan kita jadi orang-orang yang nanti dekat dengan Allah, atau orang-orang yang jauh justru malah jadi sombong. Ada orang yang berilmu tapi justru dia tidak mendapati ilmunya menjadi manfaat bagi yang lainnya. Tidak sedikit hari ini yang setelah selesai dari majelis ilmu datang ke rumah melihat kesalahan orang tua, memarahi orang tuanya, menggunakan hadis dan yang lainnya. Tidak sedikit hari ini yang paham dengan hadis lalu melihat temannya melakukan keburukan lalu disampaikan kepadanya, tidak sebaik seperti ini, disebut, dicela, dicaci, dimaki dan sebagainya. Apakah itu yang kita harapkan dari ilmu yang kita dapatkan jemaah? Mudah-mudahan kita dijauhkan dari ilmu yang justru membawa kemadaratan bagi yang mendapatinya. Maka jemaah sekalian, pentingnya kita belajar adab bagi dunia. Yang pertama tadi wattaqullah. Kalau kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan jemaah sekalian. Wa yu'allimukumullah. Bahkan saya dapati jemaah, masya Allah, ketika pada waktu itu di daurah Quran, para pengelola yang menyiapkan tentang Al-Quran, kita dapati tidak sedikit hari ini yang misalkan menghafalkan Quran, tapi akhlaknya tidak sesuai dengan apa yang dia hafalkan, merasa paling tinggi, melihat yang tidak hafal rendah. Saya dapati itu jemaah. Dan mohon maaf jemaah sekalian, ini pengingat bagi kita yang hafal bahkan sampai 30 juz Al-Quran, tapi berbohong. Yang manusia itu tetap tidak melihat adabnya. Masya Allah jemaah sekalian. Makanya kita bermohon kepada Allah sudah Surat Fatir ayat 32, kita termasuk digolongkan kalau hari ini kita berusaha agar keluarga kita, saudara kita, diri kita menjadi ahlul Quran, maka kita berharap menjadi ahlul Quran sebagaimana di dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 32 itu, sabiqum bil khairat, kita menjadi para penghafal Al-Quran yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniakan kepada kita menjadi orang yang bukan hanya bermanfaat buat diri kita, tapi jadi manfaat buat umat ini. Maka saya masya Allah jemaah, kemarin di bulan kurang lebih 2-3 bulan yang lalu saya mengikuti daurah Al-Quran. Di sana ada para masyayikh datang khusus, bahkan ada syekh yang datang dari Mekah untuk bertemu dengan kita. Masya Allah, beliau menyampaikan kepada kita semuanya jemaah sekalian bagaimana pentingnya kita menyampaikan atau memiliki adab-adab kita ketika kita
mendapatkan ilmu. Ilmu yang terbaik kita tahu adalah ilmu agama. Salah satu tanda Allah cinta adalah kita yufaqihu fiddin, kita dipahamkan tentang agama kita ini. Itu tanda cintanya Allah kepada kita jemaah. Mohon maaf, tanda cinta Allah itu bukan berarti harta kita semakin meningkat, jabatan kedudukan semakin tinggi, keturunan banyak, rumah ada dan lainnya, bukan. Tapi tanda cintanya Allah kepada kita adalah kita diberikan hidayah kebaikan agar kita menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah. Dan bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, kalau hari ini kita ada yang mencela kita, jangan khawatir jemaah. Kalau kata alim, pembicaraan orang itu adalah getaran suara yang sampai ke telinga dan tidak akan mengurangi karunia Allah untuk orang yang mencela. Sekalipun hari ini banyak orang yang tidak suka dengan kita, mengkritik kita, maka jangan takut kita dicaci, atau jangan sombong ketika kita dipuji. Tapi takutlah kita dibenci bukan oleh manusia, tapi takutlah kita dibenci oleh Allah. Jangan sekali. Allah ridho enggak ketika kita melakukan itu? Allah ridho enggak ketika kita melakukan itu? Maka ketika kita dapati hati kita ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, maka jamaah sekalian, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula kun fayakun. Ketika ada cacian kepada kita, celaan kepada kita, maka itu tidak akan pernah mengurangi sedikit pun karunia Allah kepada kita. Hatta sampai orang membenci kita, hatta sampai orang melakukan apapun kepada kita, maka itu tidak akan pernah mengurangi karunia Allah kepada kita. Rezeki tidak akan tertukar, yang bukan takdir tidak akan didapat. Maka jangan khawatir jemaah sekalian. Yang kita harus khawatirkan bukan virus corona yang sedang ramai hari ini di global, di dunia, sampai-sampai status sekolah diliburkan. Saya dapati kemarin sekolah sampai diliburkan dan sebagainya. Ada yang meninggal dunia, kita doakan husnul khotimah. Ada yang kemarin juga sampai meninggal dunia, kita doakan husnul khotimah. Pada intinya jemaah sekalian, wafat itu bukan karena sekedar hanya virus saja, tapi semuanya sudah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan takut mati jemaah, tapi ingatlah mati. Jadi jemaah sekalian, yang harus kita khawatirkan adalah amal kita, apakah bertambah atau tidak selama kita hari ini selesai dari tadi pagi kita dibangunkan Allah sampai detik ini kita duduk di sini. Coba kita hitung apa saja yang sudah kita lakukan tadi. Apakah sudah banyak ridho Allah atau tidak? Apakah salat kita tadi mendapatkan ridho Allah? Ataukah salat kita tadi kita lihat yang menunjuk? Kalau hari ini kita berbuat baik, bersedekah, melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, salat duha, salat syuhur, salat tahajud dan yang lainnya, coba kita sekarang menentukan untuk siapa kita melakukan itu semua jemaah sekalian. Maka Allah ingatkan kita sebagai makhluknya Allah, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah hari ciptakan kita jemaah dengan kita kecuali agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, mudah-mudahan kita termasuk orang yang wattaqullah. Nantinya Allah yu'allimuhullah, Allah yang akan mempermudah kita. Masya Allah jemaah, ketika kemarin di daurah di salah satu pesantren di Indonesia ini, di salah satu pesantren
terbaik di Indonesia ini. Di sana itu jemaah sekalian, para penghafal Qurannya bisa menghafalkan Quran sampai 6 halaman 1 hari dan mungkin jemaah sekalian, Masya Allah. Kenapa itu bisa didapati? Kenapa itu bisa didapatkan? Salah satu yang menarik bagi saya jemaah, lihat adabnya. Setelah kita selesai sholat subuh jemaah sekalian, biasanya langsung zikir dan yang lainnya. Setelah selesai zikir, lalu mereka setoran dengan syekh yang khusus untuk setoran hafalan. Setelah selesai itu, saya dapati ada sesuatu yang menarik jemaah sekalian. Mereka itu pesantrennya besar ya, bersih-bersih jemaah sekalian, Masya Allah. Jadi lingkungan bersih sekali jemaah oleh mereka para penghafal Al-Quran yang menyapu. Jadi di sana itu tidak ada petugas kebersihan, tapi lihat bersih jemaah sekalian. Lihat bagaimana ada para penghafal Al-Quran, ia fokus dan proses satunya adalah menjaga kebersihan, keindahan, Masya Allah. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan karunia kepada anak-anak di sana, santri-santrinya, Masya Allah. Itu sampai ada yang menyelesaikan hafalan Quran 30 juz. Itu jamaah sekalian, ada yang mengatakan Al-Quran 30 juz itu jamaah sekalian 3 bulan, mungkin 30 juz semuanya, Masya Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan maka Allah yang maha mengetahui segala sesuatu itu ilmu. Maka kita berharap kepada Allah SWT mendapatkan keutamaan dari adab untuk ilmu. Yang kedua, orang untuk ilmu itu ketika dia menggunakan adabnya, maka dia akan dipermudah dalam mengamalkannya jemaah sekalian. Ini ciri dari yang kedua, keutamaan dari ketika kita memiliki adab dalam menuntut ilmu. Maka orang menuntut ilmu itu karena dengan adabnya itu, maka dia akan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mudah mengamalkannya. Mohon maaf jemaah sekalian, berapa kali kita baca tentang salat tahajud, berapa kali kita sering dengarkan ceramah-ceramah tentang tahajud, berapa kali kita sering diingatkan oleh saudara kita tentang tahajud, dan coba sekarang kita renungkan berapa kali kita tahajud dalam sepekan ini. Sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu jemaah sekalian, ataupun 3 bulan yang lalu. Jika masih bisa dihitung tahajud kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala jemaah sekalian. Salah satu dari berkah satu ilmu yang kita dapati adalah kita dimudahkan oleh Allah mengamalkan apa yang kita pelajari jemaah sekalian. Berapa sering kita mendapati keutamaan salat duha, kita tahu salat melancarkan rezeki, bisa menghapuskan dosa-dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu misalkan salat syuruk yang mana kita menunggu waktu setelah salat subuh, lalu di sana kita dapati pahala bagaimana seperti pahala umrah dan haji. Lalu pertanyaannya, dari ilmu-ilmu yang itu yang kita dapatkan, berapa banyak yang sudah kita amalkan? Salah satu dari keutamaan ketika kita menjaga adab kita dalam menuntut ilmu, maka kita akan mudah mengamalkan ilmu yang kita dapatkan jemaah sekalian. Dan jemaah, saya mendapati kejadian dari Ustaz Hidayat beliau menyampaikan, kita contoh sahabat yang tertinggi yang dekat dengan Nabi, yang kuburannya hari ini sampingnya Nabi, yang putrinya menjadi istrinya Nabi, keluarganya Nabi, yang mana dulunya ketika hijrah dari Makkah ke Madinah menemani Nabi, yang mana ketika Isra Mi'raj yang lain para sahabat mempertanyakan, benarkah ya Rasul kau bisa pergi dari Makkah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu ke Sidratul Muntaha? Lalu sahabat ini mengatakan, jika kau ya Rasulullah Muhammad yang mengatakan, maka benar adanya, Masya Allah. Ketika Nabi mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan.
ketika Nabi mendapati wahyunya yang terakhir, ketika Nabi menyampaikan qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Abu Bakar yang menangis, sahabat yang lainnya bergembira, bahagia. Abu Bakar menangis, karena Abu Bakar tahu kalau Nabi sudah selesai tugasnya, maka sudah akan dekat ajalnya, perpisahan, waktu perpisahan dengan Nabi. Itu yang dirasakan Abu Bakar. Bahkan kita tahu sahabatnya Abu Bakar ini sudah jelas surganya, dijelaskan masuk dari lisannya Nabi, dijamin masuk surga. Masya Allah, ya Mas kalian. Tapi lihat ketika bersama para sahabat pada waktu itu, ditanya sama Nabi, siapa di antara kalian yang melaksanakan sholat berjamaah? Yang hari ini melaksanakan sholat berjamaah pada waktu semuanya wajib tangannya. Masya Allah. Buat sahabat Nabi pada waktu itu menjaga dalam salat berjamaah di waktu yang bersamaan. Lalu ditanya sama Nabi, siapa yang bersedekah hari ini? Lalu Abu Bakar tantangannya jemaah, lalu ada yang menurunkan tangannya. Lalu Nabi berkata, siapa yang hari ini datang takziah kepada orang yang meninggal? Lalu Abu Bakar As-Siddiq yang tetap mengangkat tangan, dan sahabat-sahabat lainnya mengangkat tangan, dan Nabi berkata, siapa yang hari ini di antara kita yang melaksanakan ataupun yang menyolatkan jenazah, dan tetap hanya Abu Bakar saja jemaah sekalian di antara para sahabat-sahabat yang lain. Lihat jemaah sekalian, orang yang Masya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Allah akan mudahkan ilmu untuk pesat masuk ke dalam. Yang kedua, Allah akan mudahkan orang yang berilmu dengan adabnya itu untuk mengamalkannya. Dan ketiga, ini yang mengutamakan ketika kita melaksanakan adab menuntut ilmu, maka kita akan mengamalkan apa yang menjadi ilmu yang kita dapat dengan adabnya. Adab fitrah, karena Allah Masya Allah. Lihat bagaimana jemaah ketika kita melakukan adab-adab yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa taqullah wa ya'lamukumullah, Allah akan mudahkan kita mendapati ilmu tersebut. Dan saya dapati Masya Allah para hafiz yang Masya Allah dengan akhlak yang baik, itu Allah mudahkan Quran. Salah satu taujih dari Syekh Abdullah Abu Bakar pada waktu itu menyampaikan bahwa pada kami ada tingkatan kita dalam Al-Quran. Satu, kita disebut itu qari, pembaca, kita membaca Al-Quran. Dua, kita disebutnya hafiz, yaitu menghafal atau penghafal Al-Quran. Jadi kita bisa membaca tanpa melihat Al-Quran. Tiga, yang lebih tinggi daripada hafiz, ada disebutnya hamil. Apa itu hamil? Membawa, walaupun sarna Qur'ana lidzikri. Jadi dia baca Al-Quran, setiap dia baca Al-Quran, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana belajar kita hamil? Kalau akhlak sedang hamil, pasti kebanyakannya menjaga apa yang ada di dalam kandungannya. Tadinya makan sehari bisa makan apa saja, mau makan sesuai pilihannya, tapi ketika hamil maka makanannya dijaga. Kenapa? Untuk menjaga yang ada di dalam isi kandungannya. Nah begitulah dia ketika menghafalkan Quran, untuk mengingat Allah, untuk menjadikan dekat dengan
Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekedar hafal di pikiran, bukan sekedar dibaca di lisan, tapi diresapi di dalam hati. Idza turat Ustaz yang mengatakan idza tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah. Kalau hati kita bersih jamaah, maka kita tidak akan pernah kenyang dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah sekalian, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dihadirkan keturunan-keturunan yang hamilul Quran, yang Quran bukan dibaca di lisan, bukan dihafalkan di pikiran, tapi diresapi di hati sampai dijadikan diamalkan dalam kesehariannya. Ada yang lebih tinggi dari hamilul Quran, ada sahib. Sahib itu apa jemaah? Sahabat. Kalau kita punya sahabat bagaimana jemaah? Tidak mau jauh-jauh, pengennya dekat terus sama sahabat itu, pengennya bareng-bareng sama sahabat itu. Masya Allah jemaah sekalian. Makanya jemaah sekalian, Masya Allah, kita lihat bagaimana orang kalau bersahabat jemaah. Kita pengen punya sahabat yang bukan hanya sahabat di dunia. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, carilah sahabat itu di yang memiliki dua tempat jemaah. Satu, sahabat yang selalu mengingatkan kita kepada Allah. Kalau kita punya sahabat yang betul-betul terus kita ibadah kepada Allah, jangan jauhi jemaah, dekati terus jemaah. Sahabat itu bukan hanya sahabat di dunia, tapi jadi sahabat ketika kita di surga. Ketika Allah nanti datang, kita tahu Allah itu punya sifat apa? Ya salam, artinya bersih. Lalu hanya didapati oleh siapa? Rahmat Allah Islam itu qalbun salim, hati yang suci bersih. Dan bahkan kita baca berulang-ulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wantazul yawma ayyuhal mujrimun. Lalu bayangkan Allah nanti ketika datang melihat orang-orang ini yang dulunya bertakwa kepada Allah di dunia, yang bahkan berada di dalam taman-taman surga seperti ini, tempat-tempat kajian yang seperti ini, maka Allah akan mengatakan kepada kita, Assalamualaikum bima sabartum. Selamat atas kalian dengan kesabaran-kesabaran kalian di dunia, bertakwa kepada Allah, mencari hanya ridho Allah. Tapi ada yaitu orang yang ketika datang ke surga dia lihat, oh, kok sahabat saya nggak ada di sini? Ya Rabb, di mana sahabat saya Allah? Dulu kita sering ngaji bareng, dulu kita sering bersama-sama untuk sahur bareng gitu. Lalu kata Allah, akhriju ma'afu, keluarkan yang dia ketahui. Lalu diberikan alat yang nantinya tidak bisa di leher api neraka. Lalu dia dapati sahabat yang sedang di neraka, lalu dia tarik sahabatnya menuju ke surga. Sahabat inilah kata Umar bin Khattab adalah sahabat yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang kedua adalah sahabat yang mengatakan apa adanya, jujur walaupun pahit. Obat itu gimana? Kita makan ataupun dimakan oleh kita agar apa jemaah? Agar kita jadi sehat. Maka kalau ada sahabat yang mengatakan apa adanya kepada kita, berbahagia jemaah. Itu sahabat. Bukan sahabat yang hanya mengatakan kepada kita agar kitanya senang, tapi padahal kita salah. Artinya bahagia dalam kesalahan, senang dalam kesalahan. Tapi sahabat yang baik adalah selalu mengingatkan. Makanya Syekh Abdullah bin Abu Bakar beliau mengatakan, jadilah sahabat. Ada yang lebih tinggi dari itu jemaah yang kita berharap daripadanya dari bagaimana ketika kita mendapatkan Al-Quran, yaitu adalah Ahlul Quran. Ini yang paling tinggi jemaah. Kalau hari ini kita ada yang diundang oleh misalkan pemimpin dunia datang, kita diundang, begitu bahagianya kita disiapkan sama keluarga-keluarga sampai didatangi yang kita datang ke istana negara misalkan diundang oleh Bapak Presiden kita. Tapi bagaimana ini diundang, di aku saja jadi keluarga Bapak Presiden kita bahagia, ini di aku jadi keluarganya Allah. Terima kasih. Maka kita berdoa kepada Allah untuk mendapatinya jemaah. Mohon maaf, itu baru kalimat jemaah sekalian. Kita langsung ke intinya.
Pertama di dalam kitab Ta'lim Muta'allim, secara singkat nanti saya gambarkan saja, disampaikan Al-Wa'man bin Ibrahim Az-Zarruji dalam kitab Ta'lim Muta'allim Wa'ilmi wa'ahli. Pertama di antara bab yang ada di dalam kitab ini adalah ada penuntut ilmu, di antaranya adalah penghormatan terhadap ilmu dan orang-orang alim atau orang-orang yang berilmu. Beliau menyampaikan yang alamu biar talibal ilmi la yanalu ilma wa la yantafa'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahli wa ta'zimil ustadi wa tawqir. Para penuntut ilmu tidak akan memperoleh ilmu dan tidak akan mendapat atau mengambil manfaatnya tanpa mau menghormati ilmu dan gurunya. Jadi kalau kita dapati ada seseorang yang dia tidak dapat memperoleh ilmu dan tidak dapat manfaat dari ilmu itu, salah satunya boleh jadi karena tidak menghormati ilmu dan pemberi ilmu atau gurunya. Karena ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang telah berhasil, mereka ketika menuntut ilmu sangat menghormati 3 hal. Pertama, orang-orang yang tidak berhasil dalam menuntut ilmu karena mereka tidak mau menghormati atau memberikan ilmu dan gurunya. Ada yang mengatakan bahwa menghormati itu lebih baik daripada mentaati, karena manusia tidak dianggap kufur karena bermaksiat juga, tapi dia menjadi kufur karena tidak menghormati atau memuliakan perintah Allah. Ada yang menghormati, sekali lagi ada yang mengatakan bahwa menghormati itu lebih baik daripada mentaati, karena manusia tidak dianggap kufur karena bermaksiat, tapi dia menjadi kufur karena tidak menghormati atau memuliakan perintah Allah. Sebagaimana qala Ali radhiyallahu wajha Sehingga Ali Allah berkata, saya bukan orang yang mengajarkan wahai yang huruf, jika dia mau silakan menjualku atau memerdekakan aku tetap menjadikan aku sebagai budaknya. Artinya Ali begitu kuatnya dengan ihtimamnya dengan ilmu. Ada sebuah syair berbunyi jemaah sekalian, haki alim, tidak ada yang hak yang lebih besar kecuali haknya guru. Ini wajib dipelihara oleh setiap orang Islam. Sungguh pantas bila seorang guru yang mengajar, walau hanya padanya 1 huruf, diberi hadiah 1000 dirham sebagai tanda hormat padanya. Sebab guru yang mengajar 1 huruf yang kamu butuhkan dalam agama, dia ibarat bapakmu dalam agama. Imam Asy-Syirazi berkata, barang siapa yang ingin anaknya menjadi orang alim, maka dia harus menghormati para ahlul fikih dan memberi sedekah pada mereka. Jika ternyata anaknya tidak menjadi orang alim, maka cucunya yang akan menjadi orang alim. Apa yang dimaksud dengan menghormati guru, jemaah sekalian? Wa min tawqir al-mu'allim alla yamshi'a amamahu wa la yajlisa makanahu wa la ya'tani al-kalama indahu illa bi-idhni. Termasuk menghormati guru itu apa? Hendaknya seorang murid tidak berjalan di depannya, tidak duduk di tempatnya, dan tidak memulai bicara padanya kecuali dengan izinnya. Masya Allah, masalah. Kita lihat. Pertama, salah satu ciri orang menghormati guru atau pemberi ilmunya adalah murid yang tidak berjalan di depan gurunya. Nah, sekarang kalau di madrasah atau di sekolah-sekolah ada guru yang datang, guru sekarang murid-murid biasa saja menghormati gurunya kan? Lihat, kita pernah dapati ada satu pesantren, Masya Allah, itu pada diam semua santri-santrinya sebelum gurunya keluar, baru dia lanjutkan. Itu luar biasanya Islam menempatkan ilmu dan orang-orang yang berilmu.
Bahkan saya dapati dengan istri tadi kita diskusi karena beliau juga mendapati dari ustazahnya. Bahkan buku itu ketika ada di bawah, maka dia ditempatkan di tempat tertinggi di atas. Saking menghormati ilmu, Masya Allah. Makanya jamaah sekalian luar biasa. Orang yang menghormati Anda untuk ilmu, menghormati gurunya sampai-sampai itu dikatakan hendaknya seorang murid itu tidak berjalan di depannya, tidak duduk di tempatnya, dan tidak mulai bicara padanya kecuali dengan izinnya. Wala yusra kalamu indahu wala yas'al syai'an inda malalati wa yara'i al-waqta wala yatuqul baba bal yasbira hatta yakhruj. Dan hendaknya tidak banyak bicara di hadapan guru, tidak bertanya sesuatu bila guru sedang capek atau bosan, harus menjaga waktu, jangan menutup pintunya, tapi sebaliknya menunggu sampai beliau pulang. Jemaah, ketika datang kepada misalkan gurunya, penuntut ilmu itu adalah dia tidak menutup pintu dulu, tapi menunggu gurunya keluar sampai seperti itu. Jemaah sekalian, itu salah satu dari fadilah keutamaan bagaimana Allah memuliakan orang-orang yang berilmu dan yang memberi ilmu. Maka seorang penuntut ilmu itu dengan kerelaan hati guru harus menjauhi hal yang menyebabkan dia murka, mematuhi perintahnya asal tidak bertentangan dengan agama, karena tidak boleh taat pada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Termasuk menghormati guru adalah menghormati putra putrinya dan orang yang ada hubungan kerabat dengannya. Kita sering dapati misalkan ada guru kita misalkan membawa anaknya atau siapa dan bagaimana, lalu ketika kita memberikan sesuatu ataupun kita memberikan akhlak yang baik kepada kerabatnya, itu adalah salah satu tanda adab kita dalam menuntut ilmu, menghormati guru yang memberi ilmu. Jemaah sekalian, di antara adab-adab lainnya, beliau sampaikan, Guru kami Muhammadin mengarang kitab Al-Hidayah bercerita bahwa salah seorang pembesar negeri Bukhara duduk dalam satu majelis pengajian. Di tengah-tengah pengajian dia sering berdiri. Lalu oleh teman-temannya ditanya, mengapa berbuat demikian? Dia menjawab, sungguh putra guruku sedang bermain di jalan, oleh karena itu jika aku melihatnya, aku berdiri untuk menghormatinya. Masya Allah, sampai dihormati, menjadi mempunyai hubungan keluarga dengan guru atau yang memberikan ilmu. Makanya jemaah sekalian, Masya Allah, adab kita dalam menuntut ilmu salah satunya adalah bagaimana kita menghormati yang memberi ilmu itu. Sampai disampaikan, beliau berkata, wa kana yaqul inna wajadtu hadal mansiba bi hurmatil ustadi fa inni kuntu akhdumu ustadi qadi aba yarid ad-dabusiya wa kuntu akhdumaha wa atbahu ta'amahu wa la aqulhu. Beliau berkata, aku mendapati kedudukan ini karena aku menghormati guruku Abu Yazid Ad-Dabusi. Aku selalu melayani beliau, memasak makanannya, dan aku tak pernah ikut makan bersama. Masya Allah. Bahkan disampaikan dalam sebuah kisah, pada suatu hari Imam Hawani pergi ke Bukhara, bermukim di sebuah desa selama beberapa hari. Karena satu masalah beliau menghadapi, kemudian semua muridnya menjenguk beliau kecuali yang bernama Abu Bakar. Lalu ketika bertemu Abu Bakar, beliau bertanya, mengapa kamu tidak ikut menjengukku? Dia menjawab, maaf guru, saya sibuk melayani ibuku. Lalu beliau berkata, semoga kamu diberi panjang umur, tapi kamu tidak akan diberi ketenangan dalam mengaji. Kenyataannya kata-kata tersebut terjadi. Abu Bakar tinggal di desa sepanjang waktu. Masya Allah. Bukan berarti tidak baik untuk dekat dengan orang tua ataupun yang bagaimana, tapi ketika guru kita sakit ataupun guru yang kita sakit, Masya Allah, sampai didatangi guru itu, Masya Allah, itu salah satu dari adab
sebagai penuntut ilmu jamaah sekalian. Dan di kisah yang ini jamaah sekalian, maka ketika kita menghormati pemberi ilmu, dalam kisahnya Khalifah Harun al-Rashid mengirim putranya kepada Ustaz Asmoi supaya dia jadi ilmu dan akhlak yang terpuji. Kemudian bersuatu hari Harun al-Rashid melihat Asmoi sedang wudhu membasuh kakinya dengan air yang dituangkan oleh putra Khalifah. Melihat hal itu Harun al-Rashid menegurnya, "Aku kirim anakku kepadamu supaya kamu ajari ilmu dan beri pekerti. Lalu mengapa tidak kamu perintah dia untuk menuangkan air dengan tangan kiri supaya yang kanan bisa membasuh kakimu?" Masya Allah. Sampai-sampai Tuhan al-Rashid begitu ihtimamnya menghormati kepada gurunya. Kita tahu bagaimana Muhammad al-Fatih membebaskan Konstantinopel. Salah satunya adalah peran bagaimana pemberi ilmunya. Ayahnya Sultan Murad II memberikan anaknya Muhammad al-Fatih kepada gurunya, dan gurunya mengajarkan hadis setiap hari kepadanya. Sebaik-baik pemimpin nanti akan ada yang membebaskan Konstantinopel. Sebaik-baik nanti jadi pemimpin adalah sebaik-baik pemimpin, yang nanti menjadi pasukan adalah sebaik-baik pasukan. Dan gurunya mengatakan kepada Muhammad al-Fatih, "Kamulah sebaik-baik pemimpin." Itu diulang-ulang terus ilmu itu kepada Muhammad al-Fatih. Hadis itu meresap ke dalam hati Muhammad al-Fatih. Dan kita lihat setelah mengatakan tentang pembebasan Konstantinopel oleh Muhammad al-Fatih. Terakhir jemaah sekalian, termasuk menghormati ilmu ialah menghormati kitab. Jemaah sekalian tadi Anda sampaikan, artinya penuntut ilmu dilarang memegang kitab kecuali dalam keadaan suci. Masya Allah. Imam Syamsul A'imah al-Ahmadi berkata, "Aku memperoleh ilmu ini karena aku menghormatinya. Aku tak pernah mengambil kitab kecuali dalam keadaan suci." Sampai-sampai seperti itu para ulama kalau ketika memegang kitab, misalkan kitab ini kecuali kita pegangnya dalam keadaan suci, dalam berwudu. Masya Allah. Terutama apalagi di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah. Bagaimana dengan kita kalau ada kitab dan sebagainya? Kita pegang saja, biasa saja, atau kita berwudu dulu. Bahkan Imam Sarhasi pernah sakit perut, namun beliau tetap mengulang-ulang belajarnya dan berwudu sampai 17 kali pada malam itu karena beliau tidak mau belajar kecuali dalam keadaan suci. Beliau menyampaikan ilmu itu cahaya dan wudu juga cahaya, sedangkan cahaya ilmu tidak akan bertambah kecuali dengan berwudu. Jadi jamaah, salah satu dari adab kita sebagai penuntut ilmu ketika kita memasuki Ramadan, hatta sampai ke buku dari para ulama dan yang lainnya, maka kita tidak pegang buku itu kecuali kita dalam keadaan bersuci, berwudu. Masya Allah. Jamaah sekalian, makanya para penuntut ilmu dilarang meletakkan kitab di dekat kakinya. Ketika duduk bersila, hendaknya kitab tafsir diletakkan di atas kitab-kitab lain, dan hendaknya tidak meletakkan sesuatu di atas kitab. Syekh Al-Nu'man Nabil Ibrahim bercerita bahwa ada seorang ahli fikih mengatakan wadah tinta di atas kitab, lalu beliau berkata kepadanya, "Anda tidak memperoleh manfaat dari ilmu." Anda pernah coba menyampaikan kepada murid Anda, contohnya Quran itu harus ada di atas kitab-kitab lainnya, maka satu waktu, Masya Allah, tanpa sengaja laptop ini anak pegang, lalu Quran itu ada di bawahnya. Bukan sengaja untuk menyimpan laptop ini di atas Quran, tidak, tapi dipegang, disimpan di sini. Tapi murid langsung mengatakan, Masya Allah, Pak, itu Qurannya di bawah laptopnya, Pak. Selain Allah sampaikan, simpan Quran di atas tempat-tempat terbaik. Masya Allah. Coba kita. Begitulah bagaimana orang-orang menggunakan adab-adab dalam ilmunya. Imam Khadifah berkata, jika perbuatan itu meletakkan pada tinta di atas kitab tidak bermaksud merendahkan kitab tersebut, maka tidak apa-apa, tapi sebaiknya ditempatkan di tempat yang lain. Bahkan hanya tempat tinta saja kita simpan di atas kitab. Itu salah satu dari contoh bahwa kita memuliakan
ilmu itu sendiri. Maka jemaah sekalian, sebagaimana ilmu itu akan seperti unta yang perlu diikat, maka ketika kita mengikuti kajian-kajian, alangkah baiknya kita membawa catatan, baik mungkin catatan di buku, dan di sana bagaimana diajarkan para penuntut ilmu untuk menuliskan yang rapi dan mengulang-ulang kembali ilmu yang sudah dipelajarinya, sudah sejauh mana dia amalkan dan bagaimana diamalkan dengan adab-adabnya. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah sekalian, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi nilai kebaikan di antara kita semuanya dan menjadi saksi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pernah sama-sama duduk di Masjid Al-Muhajirin ini dan kita sedang dalam kebaikan. Ana mungkin cukupkan sekian, kita bertanya jawab dipersilakan. Jika tidak, nanti insyaallah akan tutup dengan doa. Dipersilakan. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparan pada ini. Jadi Ustaz, langsung saja kepada tanya jawab. Kalau ada beberapa dua peserta yang masih pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana adab kita sebagai seorang anak memberitahu kepada orang tua ketika melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jazakallahu khair. Perlu belum pernah bahas dan padahal diskusi dengan istri itu ini yang mau dibahas. Tapi ketika sudah di depan belum terbahasnya, masya Allah, dan perlu ditanyakan. Jazakallahu khair. Bagaimana adab kita ketika kita menyampaikan kepada orang tua kita ketika orang tua kita melakukan kesalahan? Prinsipnya sederhana dalam Islam, jemaah. Tanazul. Tanazul. Apa itu tanazul? Merendah, jemaah. Apa? Merendah. Kalau kita bicara sama orang tua, jangan kita bicara seperti guru kepada muridnya, jemaah sekalian. Kalau kita bicara kepada orang tua, maka kita bicara rendah sebagai anak kepada orang tua. Kalau orang tua salah, cara untuk mengingatkan orang tua salah bukan dengan ilmu yang kita pelajari dengan lisan kita, tapi dengan akhlak kita. Contoh, mohon maaf, wudu orang tua kita salah, bukan kita langsung kasih hadisnya. Ya, ini hadisnya nih, harusnya wudu kayak gini, gak gitu jamaah, gak gitu. Tapi bagaimana cara kitanya? Cara kitanya bisa dengan kita diskusi dengan orang tua kita. Ya, tadi aku baru belajar di kajian kata di dalam hadis Bukhari Muslim ini tuh cara-cara ini gurunya. Oh gitu nah, jadinya diskusi jamaah. Artinya kita merendah. Kalau kita bicara kepada orang tua kita harus tanazul. Sebagaimana seorang istri kepada suami, mau istrinya S3, mau suaminya SMP, tetap setinggi-tingginya seorang istri, kalau namanya kepada suami harus tanazul, merendah. Artinya tetap menghormati apa yang diberi, maka itu akan mendapatkan kesakitan, mawaddah warahmah, berkah dari pernikahannya. Tidak sedikit hari ini, mohon maaf, terjadinya perceraian di antara suami dan karena salah satunya adalah istri tidak mau menghormati suami, tidak syukur dengan pemberian yang diberikan suaminya. Maka jemaah sekalian, prinsipnya kalau ngobrol sama orang tua, menyampaikan kebaikan kepada orang tua, kita harus tanazul, merendah, jemaah sekalian. Kita ada pertanyaan. Pertanyaan berikutnya, ini ada dua pertanyaan, namun di luar tema Ustaz. Masya Allah. Yang pertama, bagaimana pandangan Ustaz mengenai tahajud atau poligami dan hukumnya? Kemudian yang kedua,
bagaimana sikap kita terhadap sahabat kita yang tiba-tiba marah kepada kita akan suatu hal padahal kita tidak melakukan hal tersebut. Ada ini coba biar anda lihat ya. Oh ya Allah, izinnya pinjam dulu. Ini bahasanya di luar dari kita ya, masya Allah. Oke. Oh ini ternyata two in one ya maksudnya. Jadi satu orang bertanya tapi dua pertanyaan, masya Allah. Baik, Bismillah. Bagaimana pandangan saya tentang wanita adil dan poligami dan hukumnya? Jamaah sekalian, kita tahu kalau itu adalah syariat Allah dan itu sudah jelas di dalam Quran surat An-Nisa. Artinya itu sudah menjadi syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada ikhtilaf di antara para ulama ataupun sahabat dan yang lain-lainnya bahwa ini dibolehkan. Dan bagaimana pandangan Anda sendiri tentang hal ini sendiri ketika kita menjalaninya dengan cerita Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para sahabat beliau Allah taala dulu melakukan syariat ini dengan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan dengan cara-cara yang baik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada masalah dengan poligami ataupun ta'adud itu. Yang menjadi masalah adalah hari ini di kita di masyarakat umum itu mendapati terutama para akhwat mungkin di sini tidak setuju, ya wajar ya, namanya kalau misalnya tidak setuju ataupun setuju dan sebagainya, tapi kita tidak boleh jadinya karena ketidaksetujuan kita menentang syariat yang telah Allah berikan itu. Jika itu dilakukan dengan kebaikan, sudah sesuai dengan aturan-aturannya, lalu menjadikan taat kepada Allah, itu menjadi kebaikan. Apa yang menjadi dasar Anda sendiri? Salah satunya adalah jamaah sekalian sudah jelas tadi di Quran surat An-Nisa, dan seorang sahabat yang masya Allah waktu itu pernah menyampaikan karena ada yang temannya yang melaksanakan syariat poligami atau ta'adud ini, dia meminta saran dan nasihat kepada sahabatnya itu. Lalu sahabat itu mengatakan seperti ini, jemaah. Salah satu ciri bahwa poligami atau ta'adud itu diridhoi Allah adalah menjadikan orang-orang di sekitarnya menjadi taat kepada Allah. Sekali lagi, salah satu ciri bahwa ta'adud itu diridhoi dan dicintai Allah adalah menjadikan orang-orang di sekitarnya itu menjadi taat kepada Allah. Jadi kalau misalkan jadi taat kepada Allah, karena ta'adud ini, poligami ini menjadi tingkatan tertinggi jamaah dalam pernikahan. Kalau jamaah sering membuka misalkan tentang kisah-kisahnya, masya Allah, sampai ada yang seorang ibu yang diberitahu oleh suaminya tanpa ada awalan dulu, itu sampai dia berlari-lari tanpa busana keluar, saking beratnya syariat ta'adud ini jamaah sekalian. Maka jemaah sekalian, kalau ikhwan sedang berniat ya, masya Allah senang ya. Maka jemaah sekalian, kalau ada yang berniat maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat itu menjadi niat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pandangan gitu ya. Kita boleh tidak setuju, tidak sepakat, tapi tidak menentang syariatnya. Allah SWT. Nah, terakhir, bagaimana sikap kita terhadap sahabat kita yang tiba-tiba marah kepada kita akan suatu hal, padahal kita tidak melakukan hal tersebut. Misalnya sahabat kita marah kepada kita, padahal kita tidak melakukan hal tersebut. Jamaah sekalian, sekali lagi, bagaimana sikap kita jamaah sekalian kalau ada sahabat kita yang marah kepada kita? Masya Allah, betul jamaah sekalian, di dalam Islam kita diingatkan untuk salah satu sarana kita ketika ada permasalahan di antara sahabat
Jauhi prasangka jamaah sekalian, jauhi prasangka, karena dalam prasangka itu tidak ada kebaikan, terutama kalau prasangkanya tanpa atas dasar yang jelas. Maka yang utama yang harus dilakukan adalah kita tabayun dulu kepada saudara kita, sahabat kita, tanyakan dulu baik-baik kenapa marah dengan saya. Kalau ikhwan, mohon maaf, biasanya kita itu makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilebihkan dengan logika. Jadi makanya akhwat jangan heran kalau kita kadang kurang peka. Jadi itu sudah sunatullahnya, tapi tidak jadi alasan ikhwan juga. Begitupun dengan akhwat. Kenapa akhwat sekarang Masya Allah kalau ada dapat kajiannya al-mar'atu kal-mir'ah dalam bahasa Arabnya, cuma beda syakalnya, yang satu fathah, yang satu kasrah. Al-mar'atu kal-mir'ah, perempuan itu seperti cermin. Makanya ikhwan jangan heran kalau kemana-mana lihat saya punya adik perempuan dikit-dikit, bukan lihat cermin, Masya Allah. Kemana-mana belum apa-apa lihat cermin, Masya Allah. Karena itu sudah jadi fitrah. Ternyata cermin itu kalau sudah hancur maka bisa disusun kembali ya? Masya Allah, langsung tersurat ya tidak. Kalau sudah hancur bisa akhlak, Masya Allah. Ya kepingan-kepingannya disusun bisa, Insya Allah, Masya Allah. Udah tutup ya? Bisa Insya Allah, tapi tidak bisa memperlihatkan atau memantulkan bayangan yang sempurna. Betul. Kalau yang ingin cerminnya bagus, dilihat sama. Tapi sekarang kalau cerminnya hancur, disusun kembali, maka bayangan sempurna tidak? Tidak. Hanya begitu ikhwan, akhwat itu Masya Allah diciptakan oleh Allah sunatullahnya itu perasa. Jadi kalau sekali hancur mudah memaafkan, tapi tidak pernah lupa. Makanya jangan heran kalau Allah itu terus mengulang-ulang kesalahan kita bersama. Insya Allah. Assalamualaikum bima sabartum. Nanti Allah akan sampaikan kepada kita bersabar, dimarahi yang tidak apa-apa. Karena biasanya kalau dalam kajian hanya kajian ini beberapa apa ya. Jadi nyambung ke sana nggak masalah ya, sedikit saja. Ini penting. Jadi ilmu juga buat kita dan juga dapatkan. Kalau Islam biasanya serba salah. Misalkan kadang ketika di kantor, misal kami bisa mau beli apa, oh udah nggak usah, nggak apa-apa kok, nggak ada makan juga, nggak masalah, nggak apa-apa. Pas pulang datang ke rumah, kok nggak beli apa-apa? Masya Allah. Jadi besok mau beli, misalkan kalau dalam pernikahan, ya misalkan besok mau masak apa, ya udah masak yang kesukaannya deh, apa daging ayam. Mahal ya sekarang daging ayam, oh ya udah sayur lodeh aja. Tuh kan kenapa sayur lodeh Masya Allah. Ya udah tuh gimana kalau kita nggak usah makan buat makan aja, beli aja. Terus dia bilangnya lagi misalkan kan tuh kan ayam masuk ke masakan buatan bunda ya, Masya Allah. Jadi lalu saya bilangnya Masya Allah. Jadi kalau ada misalkan dapati gitu ya, antum punya adik bilang ini atau lagi bilang ini, kita Assalamualaikum bima sabartum. Insya Allah dengan kesabaran antum ini pun kan menandakan juga bersabar. Kira-kira jalan dulu ini selesai. Masya Allah itu bersabar. Ya mas ya. Maka ketika anak ditanya tadi berkaitan bagaimana sikap kita terhadap sahabat kita yang tiba-tiba marah, satu, tabayun. Dua, kalau kita punya salah minta maaf. Gak ada ruginya kalau kita benar kita minta maaf. Gak ada salahnya kita misalkan ketika kita merasa tidak bersalah lalu kita minta maaf. Yang rugi itu adalah kita minta maaf tapi orang itu tidak mau memaafkan kita. Maka jemaah sekalian, pesan lain yang di akhir dari adab-adab kita dalam menuntut ilmu, kita berbuat baik bukan agar orang lain berbuat baik kepada kita. Kita berbuat baik bukan agar Allah juga jadi berbuat baik kepada kita, tapi agar Allah ridho kepada kita. Maka kalau ada celaan,
Kalau kata lagi, sekali lagi saya ulang lagi, ucapan itu hanyalah getaran suara yang sampai ke telinga dan tidak akan pernah mengurangi karunia Allah untuk kita. Kalau ada orang mencela, apakah kita hina di hadapan Allah? Belum tentu jamaah. Jadi kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah sekalian, kalau ada yang menghina kita, jangan jadi kecil hati, jangan jadi sedih. Harusnya kita bahagia. Alhamdulillah kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa memang kita hanya makhluk biasa, kita hanya hamba-hambanya Allah. Al-insanu maqalul khata wa nisyan. Kita ini hanya manusia yang punya salah dan lupa. Maka kalau ada orang yang salah, maka kita berterima kasih kepadanya. Kalau ada yang memuji, jangan jadi tinggi, jangan jadi merasa hebat dan baiknya, karena sesungguhnya segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah sekalian, di antara kebahagiaan yang kita dapatkan diraih adalah ketika kita bersahabat. Sekali lagi, jadikan terah sayangnya kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah bukan hanya sahabat dunia, tapi sampai menjadi sahabat di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Setelah kita juga berdoa. Allahumma salli ala Muhammad wa sallam. Allahumma ighfir lana wa lana warhamna kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah kami dan kedua orang tua kami, ya Allah, sebagaimana ketelah kami waktu kecil, ya Allah. Jika Allah Engkau berilmu kepada kami, jangan pernah jadikan lisan kami mudah menyakiti hati kedua orang tua kami. Jadikan hati kami dekat dan rindu kepada Ya Allah. Memohonkan ampunan dosa Ya Allah kepada, dan kumpulkanlah kami di dalam surga Ya Allah, Ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, Ya Allah, jika Kau berilmu kepada kami Ya Allah, jadikan ilmu kami ilmu yang bermanfaat. Jika Kau beri rezeki kepada kami Ya Allah, jadikan rezeki kami jadi rezeki yang baik. Dan jika kami beramal Ya Allah, terimalah amal kami ini Ya Allah, Ya Allah. Sering kami dengar kajian tentang tahajud, tapi tidak mudah bagi kami untuk melaksanakan tahajud menjadi hamba-hamba yang dipuji oleh Engkau Ya Allah, Ya Allah. Maka karuniakanlah hidayah bahasa ilmu Ya Allah kepada kami, supaya setiap ujian yang kami dapati, masalah yang kami hadapi Ya Allah, menjadi sarana kami mendekatkan kepadamu Ya Allah, Ya Rabbana. Rabbi ja'alna muqima shalah min dzurriyyatina Ya Rabb. Jadikanlah kami, keturunan kami mendirikan salat Ya Allah. Jadikanlah keturunan kami yang saleh dan saleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Ya Rabbana, jadikanlah keluarga kami Ya Allah sebagaimana yang Engkau inginkan kepada kami Ya Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadikanlah keluarga kami Ya Allah yang senantiasa mendekatkan diri untuk taat kepadamu Ya Allah, jauh dari keinginan-keinginan dunia yang menggunakan dan menginginkan Ya Allah, Ya Rabbana. Jadikan keluarga kami dikumpulkan bukan hanya di dunia Ya Allah, tapi sampai ke surga-Mu Ya Allah, Ya Rabbana. Jadikan kehidupan dalam hati kami dan keturunan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa Ya Allah, Ya Rabbana. Hari ini Ya Allah, Engkau berikan wabah dan soal Ya Rabb, sampai membuat kami seluruh dunia sedunia ini Ya Rabb menjadi takut Ya Allah akan kematian. Padahal mati ini pasti Ya Allah, ajal ini pasti Ya Allah. Ajal tidak pernah mengenal sakit dan sehat Ya Allah, Ya Rabbana. Hari ini pun kami bisa mematikan Ya Allah, tapi matikan kami dalam keadaan husnul khatimah Ya Rabb.
Berikanlah kami kesempatan ya Allah ya Rabbana untuk berwakil kepadamu. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa ya Allah. Bekalkan kami takwa kepadamu ya Allah ya Rabbana. Jadikan barakah berkah dalam hidup kami ya Allah ya Rabbana. Ilmu yang membawa cahaya kebaikan bukan cahaya kegelapan. Ilmu yang membawa cahaya kebenaran bukan cahaya kebatilan. Maka ya Allah ya Rabbana, ampunkan setiap dosa-dosa kami ya Allah yang kami lakukan, baik kami sengaja maupun tidak disengaja, kepada orang-orang terdekat kami ya Allah. Ampun ya Astagfirullahaladzim, 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 Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbana, jauhkanlah kami dari bencana penyakit ini ya Allah ya Rabbana. Semuanya kami berlindung hanya kepadamu ya Allah. Maka ya Allah, jagalah kami ya Allah, keturunan-keturunan kami ya Allah, untuk jadi tentara-tentaramu ya Allah di dunia ini, untuk menjadi pejuang-pejuangmu ya Allah di dunia ini ya Allah. Maka kami mohon kepadamu ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami sering zalim kepada diri kami ya Allah. Maka ya Allah, ampuni kami dengan rahmat-Mu, dengan maghfirah-Mu ya Rabb. Jika Engkau tidak ampuni, maka kami termasuk orang-orang yang merugi ya Allah ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikan kehidupan dunia dan akhirat kami baik, dan jagalah kami dari sisa api neraka kami. Dipertemukan di dunia dan dipertemukan kembali di surga ya Allah ya Rabbana. Diperkumpulkan kembali bagi kami para syuhada, para siddiqin wassalihin ya Allah ya Rabbana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jemaah, demikian yang bisa kita sampaikan. Yang salah kita dari kebenaran yang berasal dari Allah SWT. Jika ada kesalahan, selalu terhadap Allah SWT. Qul qawlan astagfirullah bihi wa bihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.